puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawanan domba-Nya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbang-Nya, ke dalam pelataran Allah, puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawanan domba-Nya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbang-Nya, ke dalam pelataran Allah, puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Baiklah jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus di hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Yang akan menuntun ibadah kita di saat ini yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemik Kota Tambala, Pendeta Bapak Romi Mokodompis Sarjana Teologia. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pribadi kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Dan marilah kita beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, dan dengan penuh kasih jemaat yang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat nomor 7 ayatnya yang ke-1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah kita kidungkan NNBT nomor 5, Sorak-sorailah. Sorak-sorailah
Tuhan Allah, marilah beribadah kepadanya. Kita kawanan dembanya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepadanya. Marilah masuki pintu gerbang yang ke dalam pelataran Allah, puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setianya. Saudara-saudara, jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Hari ini kami merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, atau seringkali yang disebut Hari terangkatnya Yesus Kristus ke sorga. Karena itulah sebagai gerejamu kami boleh merayakan syukur, sebab ketika Tuhan terangkat ke sorga, Tuhan naik ke sorga, membuktikan kepada kami tentang keilahian-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak hanya hidup dalam kehidupan kami sebagai manusia, tetapi Engkau naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hal ini membuktikan kepada kami tentang kemahakuasaan-Mu ya Tuhan Allah. Tetapi Engkau yang penuh dengan kuasa itu, yang selalu menasihatkan kami, yang selalu mengingatkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak perintah Tuhan. Terkadang kami menyalahi segala perintah dan kehendak Tuhan, padahal Tuhan sudah membuktikan kepada kami tentang betapa besar kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tetapi pada prinsipnya kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, di perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ini, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sebab bagi setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang bersedia untuk mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Tetapi juga kami mohon supaya Tuhan memulihkan kami, serta memberi kami motivasi yang kuat, supaya kami mampu untuk mempertahankan diri kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Inilah kami yang mengaku dosa, tetapi yang memohon pengampunan dan pengasihan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita angkat kidung pujian, kidung jemaat nomor 37A ayat 1, batu karang yang teduh. Karena
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita angkat kidung pujian NKB nomor 195, Selamatlah Jiwaku. Saudara, marilah kita berdiri dan kita bersama-sama akan memuji-muji Tuhan secara berbalas-balasan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Pujilah Yesus Kristus di sorga. Mari kita sambut dengan nyanyian NMBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Kita puji Allah, haleluya. Tahu kita tahu kendang dengan merdu yang sana. Mari puji Dia hasil genap pasangan semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Marilah kita berdoa sebelum pembacaan dan pemberitaan firman. Hari ini kami merayakan hari raya kenaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berkerinduan untuk diperdengarkan lagi berita tentang peristiwa kenaikan Yesus. Saat ini kami mau membaca firman itu supaya kehidupan kami, iman kami semakin diperkuat dan diperteguhkan. Dan apabila kami melanjutkan hidup ini, firman Tuhanlah yang menuntun kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita ikuti pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, juru selamat dan Tuhan dunia, yang senantiasa menuntun, memberkati gerejanya, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga, saya menyampaikan salam bagi seluruh warga Gereja Masehi Injili Minahasa, para pelayan khusus, Syamas, Penatua, guru agama dan pendeta, bahkan masyarakat pada umumnya. Saya sungguh meyakini bahwa semua orang percaya di dunia ini sedang dan sementara menghayati, merefleksikan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Perayaan di tahun 2020 ini kita sedang menghadapi suatu perubahan kehidupan umat manusia di dunia ini secara luar biasa. Kita menyaksikan suatu perubahan peradaban yang dialami oleh dunia ini. Di dalamnya ada Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja
Dalam hal ini Gereja Masih Injil Minahasa harus memperlengkapi diri untuk menghadapi perubahan-perubahan nilai dan peradaban yang begitu besar, di mana gereja dituntut untuk senantiasa saat ini menciptakan suatu pendekatan pelayanan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang kita harus buat menghadapi perubahan yang besar ini betul-betul suatu pendekatan yang alkitabiah, yang teologis, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki nilai, sehingga masyarakat kita, terutama Gereja Masih Injil Minahasa, betul-betul ambil bagian secara aktif untuk memperlengkapi warga gereja. Yang saya mau katakan, kita memberikan suatu spiritual equipment, kelengkapan spiritualitas, sehingga gereja ini betul-betul mampu untuk terus-menerus menjadi garam, menjadi terang, dan pendekatan-pendekatan pelayanan yang harus dibuat oleh gereja, metode-metode yang harus dibuat oleh gereja supaya pelayanan pengembalaan, supaya pelayanan katekisasi, pelayanan diakonia, persekutuan, dan kesaksian ini betul-betul memiliki kualitas yang mampu menghentar warga gereja untuk senantiasa hidup di tengah-tengah arus perubahan yang besar ini, dengan terus-menerus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencintai gereja, dan terus bertumbuh dalam suatu budaya belajar keras dan bekerja keras. Dampak daripada virus corona ini, apakah sosial, ekonomi, budaya? Saya memberikan contoh yang konkret. Salah satu pendekatan pelayanan, satu metode pelayanan yang terus-menerus meningkatkan kualitas Gereja Masih Injil Minahasa ini ialah bagaimana kita dalam pelayanan gereja. Hanya sebagai satu contoh dari sekian banyak yang dapat kita ambil dan buat contoh, ialah bagaimana kita memperlengkapi masyarakat kita untuk mampu bekerja, mampu melayani, mampu hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan besar ini, di mana generasi yang baru ini harus terus-menerus mampu untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang saya selalu katakan. Bahkan 2 kali sidang terakhir ini, sidang sinode yang ada di Likupang dan Pitung, yang saya selalu sebut bagaimana angkatan ini mampu untuk mengembangkan
artificial intelligence. Suatu kecerdasan yang dibuat, dan ini telah diwujud nyatakan oleh Gereja Masih Injil Minahasa dengan memperlengkapi bidang data dan IT dengan berbagai teknologi yang ada ini, sehingga di masa yang sulit ini, dengan dukungan artificial intelligence ini, kita boleh menjangkau pelayanan, baik yang ada di kota, di pegunungan, di pesisir pantai, dan pulau-pulau. Ini salah satu pendekatan pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa untuk terus-menerus memperlengkapi masyarakat, untuk memiliki pendekatan pelayanan yang lebih global, yang lebih luas, yang lebih modern, supaya betul-betul pelayanan kita ini di masa yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar dan luas ini, tetap pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat reliable, yang dapat dipercaya, yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Belajar dari pembacaan yang telah kita baca bersama-sama dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dalam rangka kita merayakan dan merefleksikan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Maka bagian Alkitab ini sungguh-sungguh mengajar kita, membuka wawasan kita, membuka pandangan kita, membuka worldview kita lebih luas dan lebih jauh ke depan. Mengajar kita untuk melaksanakan pelayanan, pendekatan pelayanan yang tidak hanya bersifat eksklusif, tertutup, tapi juga bersifat lebih luas, menjangkau bahasa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Yudea, tidak hanya di Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Suatu pendekatan pelayanan yang inklusif, yang sifatnya menyeluruh, melihat bangsa-bangsa, melihat dunia ini. Pelayanan seperti ini yang sangat dituntut oleh masyarakat saat ini. Bagaimana pelayanan yang kita buat, dan pelayanan yang kita buat itu betul-betul menjangkau seluruh suku bangsa, bahkan menjangkau the unreached people, orang-orang yang belum dijangkau. Berupaya membuat metode pendekatan pelayanan untuk menjangkau secara menyeluruh. Saudara-saudara, untuk menciptakan pelayanan seperti ini yang sifatnya menyeluruh, firman Tuhan dalam pembacaan ini sangat tegas mengingatkan bahwa ketika gereja, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amanat ini terjadi ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
dilihat dan disaksikan secara langsung oleh para rasul. Mereka adalah eyewitness, saksi mata peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bukan tersembunyi, tapi dapat dilihat dan disaksikan oleh murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga memiliki aspek-aspek eskatologis yang begitu kuat. Dan karena itu ketika para rasul dan orang-orang yang ada di situ sedang menengadah ke langit menyaksikan Yesus naik ke surga, maka datanglah berita yang begitu luar biasa dalam ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka dalam ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dalam Alkitab sangat jelas mengajarkan gerejanya, yaitu peristiwa tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia, peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga, dan janji the second coming of Jesus, kedatangan kali yang kedua daripada Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sungguh menjadi suatu kekuatan bagi gereja untuk menjalankan tugas pelayanannya secara inklusif, secara menyeluruh, melihat dunia ini sebagai tujuan daripada pelayanan supaya semua orang betul-betul percaya pada Yesus yang naik ke surga. Saya sudah katakan tadi tentang inkarnasi Yesus menjadi manusia, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan kembali. Dan pada hari ini kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga ini betul-betul menjadi satu peristiwa yang sangat mendasari pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Bahwa kenaikannya ke surga itu sungguh-sungguh membuka jalan bagi dunia ini, bagi umat kepunyaannya, untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus menjadi inti berita, inti kesaksian gereja di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Yang saya katakan sejak awal ialah suatu perubahan peradaban. Ketika dunia ini dilanda oleh virus corona ini. Dan karena itu pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, mau menyampaikan kepada warga gereja Masih Injil Minahasa, dan semua pelayan khusus, bahkan masyarakat pada umumnya, untuk terus-menerus memperlengkapi diri, terus-menerus
membuka diri ini untuk diperlengkapi oleh gereja, sehingga kita memiliki kekuatan yang besar untuk ambil bagian memperlengkapi masyarakat dalam rangka menghadapi perubahan peradaban yang begitu luar biasa yang sedang dan sementara dialami oleh dunia ini. Saya sungguh meyakini bahwa Gereja Masehi Injil Minahasa yang ditempatkan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia melalui perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini juga membuka diri untuk senantiasa diperlengkapi, untuk senantiasa dibentuk, bahkan terus-menerus membuka diri untuk mencintai gereja ini, senantiasa membuka diri untuk senantiasa mau berkorban, ambil bagian secara menyeluruh untuk memperlengkapi generasi yang baru. Sehingga sebagaimana yang kita rindukan, supaya generasi yang baru juga ini betul-betul menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai gereja, dan memiliki budaya belajar keras dan bekerja keras. Dengan demikian, maka kita akan survive, kita akan mampu bertahan hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih di tengah-tengah perubahan peradaban yang sangat besar ini. Tuhan Yesus menolong, menguatkan kita semua sambil kita menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan nantinya akan dijemput oleh para pelayan khusus di rumah-rumah anggota jemaat. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan NKB nomor 196, Ku Beroleh Berkat. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera. Yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku biasa menegarimu, itulah janjinya kepadamu. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesukaan benar telah menjadi terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri dan marilah kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita ucapkan demikian: Aku percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang Yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari kenaikan ke sorga, kami sungguh bersuka cita dalam iman, karena kami boleh merayakannya, boleh menikmatinya, boleh merefleksikannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan keluarga dan jemaat. Lindungilah kami ya Tuhan, peliharalah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan dari berbagai cobaan, godaan, dan tantangan hidup yang sangat berat. Biar kiranya di hari raya kenaikan Yesus ke surga, gereja-gerejamu di dunia ini sungguh diperlengkapi dan dimampukan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjawab berbagai permintaan, berbagai tuntutan daripada dunia ini. Mampukanlah gerejamu, Gereja Masih Injil Minahasa, melalui firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini, agar terus meningkatkan pelayanan yang menyeluruh, supaya gerejamu ini menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan amanat, menjalankan panggilan untuk senantiasa bersekutu, bersaksi, dan melayani dunia ini. Firman-Mu akan memperlengkapi kami untuk terus-menerus hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, walaupun harus menghadapi perubahan perilaku, perubahan peradaban dunia ini yang sedang terjadi saat ini. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan warga Gereja Masih Injil Minahasa. Tuhan, sayangilah, lindungilah, supaya gereja-Mu ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang membawa pengharapan dan kepastian,
Dan biarlah kiranya semua pelayan khusus Syabas, penatua, guru agama dan pendeta dalam menjalankan tugas pelayanan untuk terus menerus memuridkan, mengembalakan, mengajar, banyak orang dan dunia ini senantiasa kami sebagai pelayan khusus dimampukan oleh Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, melalui urapan Roh-Mu yang kudus. Sungguh-sungguh kami membuka hati kami ini untuk menjalankan panggilan-Mu sebagai pelayan khusus. Ya Tuhan, kami sudah memberi persembahan syukur, kami sudah menyanyi bersama, kami sudah berdoa bersama. Tiliklah kami dan mampukanlah kami untuk senantiasa menjadi alat-Mu bagi banyak orang dan dunia ini. Biar kiranya di hari kenaikan Yesus sorga ini, sungguh-sungguh gereja-Mu ini, gereja Masih Injil Minahasa, melalui peran para pelayan khusus, melalui pemberian diri para pelayan khusus, melalui pengorbanan diri para pelayan khusus, gereja-Mu ini menjadi gereja yang sehat, yang selalu bertumbuh dan berkembang, dan memberi buah-buah yang terus-menerus memuliakan Tuhan dan menghadirkan shalom dalam kehidupan bersama. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah pemerintah kami Tuhan, menghadapi COVID-19 ini. Mampukanlah kami sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai pemerintah, bersama-sama dengan TNI Polri, bersatu hati dalam satu keyakinan yang sungguh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Inilah kami yang bermohon Tuhan, anak-anak kami berdoa terus diberkati Tuhan. Para lansia kami berdoa terus diberkati Tuhan. Bahkan memberkati dunia ini. Sambutlah kami semua. Dan marilah bersama-sama di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua untuk berdiri. Indah, mulia, bahagia, penuh. Kita menyanyi bersama-sama. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Maranatha. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Amin.
itu, kami semua jemaat pada pelayan khusus yang ada, dengan mengucapkan terima kasih kepada Kadin kita di saat ini, yang sudah melayani kita dalam persekutuan ibadah di saat ini. Kiranya doa harapan kami pula, nyertai kehidupan keluarga Bapak Pendeta, bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, dan orang tua, terus diberkati oleh Tuhan. Atas nama badan pekerja Majelis Jemaat Gereja Kembali, terima kasih kepada kita semua, jemaat sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ibadah dari rumah kita masing-masing dalam rangka kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga di saat ini. Sekali lagi sampaikan terima kasih dan Tuhan menyertai kita semua. Dan dari kami badan pekerja Majelis Jemaat Gereja Kota Tambala, pelayan khusus Jemaat Gereja Kota Tambala, mengucapkan selamat kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini Kamis 21 Mei 2020 dan kita selalu terus diberkati oleh Tuhan dalam meskipun kita berada dalam pergumulan pandemi Covid Corona, kita selalu menyerahkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai kita kini dan selama-lamanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua.